Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqain urban wa min ajamin. Takun bi Rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajmin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
خلق كلهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم
طاعاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wakadha makanun ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakadha makanun fi dami burghuthin wa bawli wa rawthi khufashin wa dhubabin wa in tafahasha wa in intashara bi'araqin wa nahwihi wa jawazal badana ila thawbi wa tabaqa thawba al-malbusa lihajati umumil balwa bidhalika fayughfa anhu bithalathati syurutin an la yakhtalita bi ajnabiyyin wa la yujawiza mahallahu alladhi istaqarra fihi inda al-khuruji wa in lam yastaqirra damu jurhin ra'sahu illa fi qadamihi lakin lithawbil mulaqi lil badani hukmuhu wa la yahsulu bi fi'lihi qasdan fa in ikhtalla syartun min dhalika ufiya an qalilihi faqat fi ghairil mukhtaliti bi ajnabiyyin ammal mukhtalitu bihi fala yughfa an syai'in minhu qala fit tuhfati wa mahalluhu fil kathiri wa illa nafahu
ما في المجموع عن الأصحاب في اختلاط دم الحيض بالريق في حديث عائشة أنه مع ذلك يعفى عنه إلا إذا فرش الثوب الذي فيه ذلك المعفو عنه أو حمله لغير ضرورة أو حاجة وصلى فيه فيعفى عن قليله فقط وهو ما يحصر الاحتراز عنه ويختلف باختلاف البلدان والأوقات. قال في الأسنى وذكروا تكريما في دين الشارع دون كثيره وهو ما ينسب صاحبه لما ذكر بخلاف ما لو لبسه لتجمل أو نحوه وإن كان زائدا فيعفى حتى عن كثيره. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Kemarin dibahas ya Bu ya, tentang darah jerawat, tentang darah bisul, tentang nanah, kemudian darah dari kutu, darah bangsat, darah nyamuk, darah bekas dari sangrai, kemudian darah dari berbekam, tai ataupun air kencing dari lalar, kemudian air kencing atau tai daripada kelelawar. Nah, itu semua dihukumkan sedikit banyaknya adalah najisnya najis yang dimaaf. Jadi manakala ada bisulan, kemudian darah kan ada Bu ya, darah bisul kan ada Bu ya, darah bisul, atau ada orang jerawatan, darah jerawatnya berdarah, atau ada nyamuk, nyamuk itu berdarah, atau tadi tai daripada laler dan lain sebagainya yang kemarin disebutkan semua, itu hukumnya darah sedikit banyaknya adalah dimaaf. Apa artinya pengertiannya? Manakala ibu kena darah-darah tersebut, maka dihukumkan kalau lagi sholat, sholatnya sah. Misalnya kena baju ibu, bagaimana hukum sholat yang ibu kerjakan? Maka dihukumkan sah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa demikian? Tadi karena darah tersebut hukumnya sedikit banyaknya hukumnya dimaaf. Tapi nanti insyaallah di bawah ya Bu ya, ada keterangan lagi tuh dimaafnya yang bagaimana, nanti insyaallah akan diterangkan di bawah. Jadi puasa tahu saja bahwasanya semua yang disebutkan kemarin itu, darah koreng, kemudian darah nyamuk, tai laler, kencing laler, tai daripada kelelawar, kencing kelelawar, kemudian darah dari kutu bangsat, darah dari kutu, itu semua hukumnya sedikit banyaknya darahnya dimaaf. Pengertiannya bagaimana? Misalnya ibu kena darah bisul, atau darah jerawat, atau darah nyamuk, atau kencing laler, atau tai laler, itu semua ibu lagi sholat kena ibu, kena baju ibu, itu semua najisnya adalah najis yang dimaaf. Sembahyang ibu bagaimana hukumnya? Dihukumkan sah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi nanti insyaallah ya Bu ya, ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Nah, kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan
Wa kana makanun fi dami burghuthin. Demikian juga tempat yang terkena darah kutu. Tempatnya di samping baju mukena ibu, gomis ibu, atau tempatnya misalnya tempat rumah ibu, kamar ibu, ubinnya, temboknya terkena darah tersebut di atas, bagaimana hukumnya? Sama, sedikit banyak hukumnya darahnya dimaaf. Wa bauli wa rawthi khuffasin wa dubabin. Kencing dan tai dari kelelawar dan laler. Kan laler ada kencingnya Bu ya, ada tainya, pun sama dengan kelelawar, ada kencingnya, ada tainya. Sedikit banyaknya maka dihukumkan adalah dimaaf najisnya, baik terkena baju atau terkena daripada tempat, maka dihukumkan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kencingnya dari kencing kelelawar, dari tai kelelawar, kencing laler, tai laler, maka dihukumkan seluruhnya adalah najisnya najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Wa in tafahasha wa intashara bi araqin wa nahwihi. Sekalipun dia itu sampai buruk dan menyebar dengan keringatnya atau lainnya, kena keringat misalnya, darah atau kencing daripada kelelawar atau tai daripada laler tadi itu, dia menyebar ke badan ibu karena kena keringat ibu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah najisnya najis yang tetap dimaaf. Apabila ibu lagi sholat, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wajawazal badana ila thawbi. Sekalipun darah tersebut, darah jerawat, darah bisul, darah koreng, nanah, ataupun daripada darah nyamuk, darah kutu bangsat, darah kutu biasa, atau darah daripada binatang yang lain seperti yang kemarin sebutin ya Bu ya, ada darah koreng, misalnya ibu kena api, kan melendung ya Bu ya, kan ada airnya nggak Bu? Ada airnya nggak tuh? Ibu kena api, kan melendung. Kan melendung itu kalau meletus ada apanya Bu? Ada airnya itu sama. Air dari bekas melendung ibu sebab kena api, itu hukumnya najisnya najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Wa tabaqat taubal malbusa, dan sampai dia melapisi baju yang dipakai, terkena darahnya sampai darahnya melapisi baju yang ibu pakai atau mukena yang ibu pakai sampai berteplak itu Bu. Ibu pakai mukena, kemudian bisul ibu pecah, kemudian sampai kena mukena ibu sampai berteplak tuh mukenanya dengan darah tadi, darah bisul tersebut. Bagaimana hukumnya? Hukumnya darah tersebut adalah najis, tapi najisnya dimaaf, dan sembahyang ibu dihukumkan sah. Jadi nggak batal ya Bu ya, sembahyang ibu tetap dihukumkan sah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa demikian? Semua itu hukumnya dimaaf, lihajati umumil balwa bidzalika, karena udah susah merata kenanya, susah untuk dijaga, dihindarkan, maka dihukumkan tadi najisnya fayufa anhu, maka hukum najis tersebut di atas semua yang disebutkan tadi itu adalah hukum najisnya najis yang dimaaf. Misalnya ibu bisulan, kemudian ini bisul pecah, kemudian darahnya itu kena mukena ibu, kena gomis ibu, sampai berteplak itu di gomis ibu, kena ibu. Bagaimana hukumnya darahnya? Darahnya najis tapi dimaaf. Ibu lagi sembahyang, sah nggak sembahyang ibu? Sah, dihukumkan, nggak batal ya Bu ya, sembahyangnya tetap dihukumkan sah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi ingat, bithalatati syurutin, dengan 3 syarat Bu, ingat ini. Jadi harus ada 3 syarat ini seluruhnya. Jadi kalau seandainya sampai nggak ada 1 syarat saja, maka dihukumkan najisnya najis yang tidak dimaaf. Ingat ya Bu ya. Jadi najis tersebut yang tadi disebutkan di atas itu semua adalah hukumnya najisnya dimaaf. Artinya apa?
manakala terkena baju ibu, tempat sholat ibu, maka dihukumkan darah tersebut sedikit banyaknya dihukumkan najis adalah najis yang dimaaf. Tapi ingat, harus memenuhi 3 syarat yang akan disebutkan ini. Yang pertama, an la yakhtalita bi ajnabiyyin. Itu darah, itu tai, itu darah nanah, darah bisul, darah jerawat, darah koreng, darah dari cairan yang melendung, atau tai daripada laler, kencing daripada kelelawar, darah daripada kutu bangsat, kutu biasa. Itu semua pertama syaratnya an la yakhtalita bi ajnabiyyin, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Kalau nyampur dengan misalnya kena air, ibu bisulnya pecah, kemudian berdarah kan ibu ya, kemudian ada air, kena air tuh, darah itu bercampur dengan air, bagaimana hukumnya? Maka darah tersebut najisnya najis yang tidak dimaaf. Ngerti ya bu ya? Jadi selama darahnya hanya darah saja dari bisul yang pecah tadi, atau jerawat, atau darah nyamuk, atau darah kutu, atau tai daripada laler, tai kelelawar, kencing kelelawar, selama tidak bercampur dengan benda yang lainnya, maka dihukumkan najisnya najis yang dimaaf. Sembahyang ibu kalau kena bagaimana hukumnya? Sah hukumnya, tidak batal. Tapi ingat ya bu ya, itu najis tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Jelas ya bu ya? Misalnya jerawat ibu pecah, kemudian kena darah, berdarah, kena air, itu darah itu kena apa bu? Kena air. Bagaimana hukum najisnya? Hukum najisnya adalah najis yang bagaimana bu? Dimaaf nggak bu? Nggak dimaaf. Kenapa demikian? Kan kena apa itu? Kena campur benda lain. Jadi ingetin bu, selama itu darah tidak bercampur dengan benda yang lainnya, darah tersebut hukumnya adalah darah yang najisnya dimaaf. Manakala terkena baju ibu, mukena ibu, gomes ibu, maka dihukumkan. Kalau ibu lagi sembahyang ibu dihukumkan sah. Tapi ingat ya bu ya, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Ngerti ya bu ya? Jelas ya? Yang kedua, wala yujawiza mahallahul ladzi istaqarra fihi indal khuruji. Dan darah tersebut atau kencing daripada laler, daripada kelelawar, atau darah nyamuk, darah kutu bangsat, darah kutu biasa, itu tidak melampaui tempat yang dia berada padanya ketika keluar. Pas itu darah keluar, nggak melampaui tempatnya. Tapi kalau seandainya udah melampaui tempatnya, bisulnya misalnya ukurannya misalnya bu ya, setengah senti misalnya, kemudian pecah, kemudian berdarah, bagaimana hukum darahnya? Banyak sedikitnya. Kalau seandainya darah tadi sudah melewati tempat dari bisul tersebut, maka dihukumkan darahnya adalah najisnya najis yang dimaaf atau enggak bu? Yang enggak dimaaf. Kenapa demikian? Karena sudah melewati apa bu? Tempat dari bisul yang ada itu. Jelas ya bu ya? Jadi pertama, darahnya tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Yang kedua, darah tersebut tidak melampaui tempat dari jerawat, bisul, koreng yang dia pada waktu keluarnya. Kalau sudah melampaui, maka dihukumkan najisnya najis yang tidak dimaaf. Jelas ya bu? Wa illam yastaqirra damu jurhin ra'sahu. Sekalipun darah luka itu tidak menetap di kepalanya, illa fi qadami, kecuali pada kakinya. Lakin litsaubil mulaqi lil badani hukmuhu, tetapi bagi baju yang mengenai daripada badannya itu sama dengan hukum tersebut. Yang ketiga, wala yahsulu bi fi'lihi qasdan, bukan dengan perbuatannya secara sengaja. Nih bu nih, ada nyamuk bu nih, ada nyamuk, ibu apain? Tepok ya bu ya,
Pas nyamuk terbang, ibu bergetan. Ini di rumah banyak banget nyamuk. Ibu apain ibu tuh? Ibu tepok. Berdarah tuh darah nyamuk. Sebab tadi ibu apain? Ibu tepok. Mati tuh nyamuk, keluar darah. Darahnya najis, tidak dimaaf. Ya bu ya. Kenapa demikian? Karena itu nyamuk, keluar darahnya. Tadi ibu apain? Ibu tepok tuh. Ya bu, jelas ya bu ya. Kalau itu nyamuk bunuh diri ya bu, misalnya bu ya, nyamuknya mati sendiri, kemudian keluar darah. Darah nyamuk tersebut adalah najis yang dimaaf. Ngerti ya bu ya? Ibu nyari kutu bu nih, ibu nyari kutu perempuan begitu bu ya, nyari kutu, kan dipites ya bu ya, dipites ya bu ya, ada darahnya nggak bu? Ah tuh, sebab ibu mites itu kutu, darahnya menjadi najis yang nggak dimaaf. Tuh ingetin bu tuh, kalau ibu pengen sembahyang, cuci dulu itu tangan ibu, jangan langsung apa? Jangan langsung sembahyang, jangan. Kenapa demikian? Karena tadi itu kutu matinya ibu pites bu tuh. Jelas ya bu ya, ngerti ya? Lain halnya kalau tahu-tahu kutunya mati ada darahnya, kena tangan ibu itu darahnya, maka darahnya hukumnya najis yang dimaaf. Ngerti ya bu ya? Ibu pengen sembahyang nih, udah pakai mukena, ada nyamuk. Ibu kan bergetan bu tuh, ibu apain bu tuh? Ibu tepok, kemudian keluar darah kan ya bu ya? Ibu lah jangan langsung apa bu? Jangan langsung sembahyang. Tangan ibu cuci dulu tuh darahnya, nyamuknya. Kenapa demikian? Karena darah nyamuk tadi dia itu keluar dengan sebab kerjaan ibu. Hukum najisnya bagaimana? Najis yang tidak dimaaf. Kalau ibu nggak cuci darah tersebut, ibu sembahyang, maka dihukumkan sembahyang ibu dihukumkan sah nggak bu? Nggak sah. Jelas ya bu ya? Sama kayak bisul, sama kayak jerawat. Ibu misalnya bisulan atau jerawatan di muka misalnya, ibu lagi sembahyang, ibu kelopetin tuh, ibu pecahin, keluar darah. Kan ibu sengaja aja bu ya. Bagaimana hukum darahnya? Kalau sedikit doang hukumnya dimaaf, ya ibu ya. Kalau banyak maka hukumnya adalah najisnya najis yang tidak dimaaf. Ngerti ya bu ya? Jadi harus harus 3 syarat ini harus ada, maka dihukumkan tadi najisnya najis yang tidak dimaaf. Tadi pertama apa bu? Darah tersebut tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, darah tersebut tidak melampaui tempat keluarnya. Yang ketiga, bukan dengan kerjaannya secara sengaja. Jelas ya bu ya? Yang sering kutu ya bu ya, habis nyari kutu dipites, ibu langsung sembahyang, sembahyang ibu nggak sah tuh. Kenapa demikian? Darah kutu itu masih ada di mana bu? Di kuku ibu masih ada tuh, nempel, belum ibu cuci, belum ibu bersihin, maka dihukumkan salat ibu hukumnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena najisnya najis yang tidak apa bu? Yang tidak dimaaf. Ngerti ya bu ya? Jelas ya? Sama kayak koreng, ibu korengan misalnya, kemudian ibu apain? Klopetin tuh, ibu kopetin tuh koreng itu, keluar darah. Kalau sedikit doang dimaaf, kalau banyak maka dihukumkan najisnya najis yang tidak dimaaf. Jelas ya bu ya? Fa in ikhtalla syartun min dzalika, kalau seandainya tidak ada syarat dari yang disebutkan di atas tadi yang 3, ufiya an qalilihi faqat, maka dihukumkan najisnya najis yang dimaaf tapi sedikit. Ingetin bu tuh, kalau seandainya memang dia itu satu syarat dari yang disebutkan tadi tidak ada, maka dihukumkan darah tersebut ataupun dari kencing lalar atau dari tai lalar atau dari kencing kelelawar atau tai kelelawar atau darah dari kutu bangsat, darah dari nyamuk, semua hukumnya dimaaf tapi hanya sedikit saja. Jelas ya bu ya? Pas ibu nepok nyamuk,
Nyamuk itu berdarah sedikit doang. Bagaimana hukumnya, Bu? Najis tapi apa? Dimaaf. Kenapa demikian? Karena darahnya hanya sedikit saja. Tapi jarang ya, Bu ya. Yang sering pas ibu tepuk nyamuk, darahnya bagaimana, Bu? Darahnya banyak tuh, darah nyamuk itu darahnya banyak. Bagaimana hukumnya? Hukumnya najis, najisnya najis yang apa, Bu? Yang tidak dimaaf. Makanya ibu harus wajib cuci dulu tangan ibu, jangan langsung sembahyang. Ngerti ya, Bu ya? Ini semua fi ghairil mukhtaliti bi ajnabiyyin, pada darah yang tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Selama darah tersebut murni hanya darah saja atau nanah saja, sedikit doang kerjaan ibu, maka dihukumkan darahnya darah yang najis, najisnya najis yang dimaaf. Amal mukhtalitu bihi fala yu'fa an syai'in minhu. Adapun darah yang sedikit tapi bercampur dengan sesuatu yang lain, maka dihukumkan najisnya najis yang tidak dimaaf. Ngerti ya, Bu ya? Misalnya ibu bisulan, kemudian ini bisul udah emang waktunya mesti pecah, tapi ibu nggak sabaran, diapain, Bu tuh? Dipencet, keluar darah, sedikit darahnya najis dimaaf, tapi bercampur dengan air. Pas ibu pencet keluar darah, ada air, kena tuh darah yang dari bisul tadi, kan berarti udah apa, Bu tuh? Udah bercampur dengan sesuatu yang lain, maka dihukumkan najisnya najis yang tidak dimaaf sekalipun darahnya hanya sedikit saja. Ngerti ya, Bu ya? Jelas ya? Kalau nggak sengaja nggak masalah ya, Bu ya. Ibu punya bisul, lagi sembahyang, pecah, nggak sengaja, darahnya keluar banyak sedikit, bagaimana hukumnya? Najisnya najis yang dimaaf. Atau ibu jerawatan misalnya, kemudian jerawatnya pecah, ibu nggak pecahin, pecah sendiri, keluar darah banyak sedikit, bagaimana hukumnya? Hukumnya najis, najisnya najis yang dimaaf. Ngerti ya, Bu ya? Jelas ya? Qala fit tuhfati, berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, wa mahalluhu fil kathiri, tempatnya pada darah yang banyak, kata beliau demikian. Wa illa, kalau seandainya tidak banyak, nafahu ma fil majmu'i an ashabi, maka hal ini, pendapat ini dinafikan, ditiadakan oleh pendapat al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' dari ulama-ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada masalah apa? Fi ikhtilati damil haidhi birraiqi, pada masalah bercampurnya darah haid dengan air. Fi hadithi Aisyah, pada hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu ma'adzalika yu'fa anhu, dihukumkan dimaaf. Ngerti ya, Bu ya? Jadi alhasil bagaimana kesimpulannya, Bu? Tadi darah bisul, darah jerawat, darah koreng, kemudian darah kutu bangsat, darah nyamuk, kemudian kencing laler, tai laler, kencing kelelawar, tai kelelawar, semua tersebut darah-darah tadi, kemudian cairan dari melendung bekas karena kena api, itu semua dihukumkan najisnya kalau memang dia itu ibu nggak pencet, bukan dengan kerjaan ibu. Yang pertama tadi tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, kemudian tidak melampaui tempat keluarnya najis tersebut, maka dihukumkan bagaimana? Najisnya najis yang dimaaf. Jelas ya, Bu, jangan ngerti ya. Ibu lagi sembahyang, kemudian tadi sebelumnya ibu kena api, kemudian melendung tuh. Pas lagi sembahyang, ibu nggak sengaja pecah itu, keluar cairannya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya itu najis tapi dimaaf. Ngerti ya, Bu ya? Artinya bagaimana? Sembahyang ibu dihukumkan bagaimana, Bu? Sah nggak, Bu?
sah. Kenapa demikian? Karena najisnya najis yang dimaaf tadi bukan dengan sebab kerjaan ibu. Jelas ya Bu ya? Kemudian illa kecuali idza farashat thawban ladzi fihi dzalikal ma'fuwi anhu kecuali apabila ada orang yang menghamparkan baju yang ada padanya najis yang dimaaf, au hamalahu li ghairi daruratin au hajatin, atau dia membawa itu baju yang ada najis yang dimaaf tanpa ada hajat sama sekali, wa shalla fihi, kemudian dia sholat menggunakan baju tersebut, bagaimana hukum najisnya? Fayu'fa an qalilihi faqat, maka dihukumkan najisnya dimaaf tapi hanya yang sedikit saja. Misalnya ibu pakai baju atau ibu gelar baju, kemudian di baju itu ada darah bisul, ada darah jerawat, ada darah kutu bangsat, ada darah nyamuk. Atau ibu bawa itu baju, ibu bawa tanpa ada hajat sama sekali, bagaimana hukumnya? Maka hukum darahnya dimaaf tapi hanya yang sedikit saja. Jelas ya Bu ya? Tapi kalau di baju ibu udah banyak darahnya, itu baju ibu hamparkan, ibu nggak pakai, ibu hamparkan, atau ibu apa? Atau ibu bawa itu baju, sementara di baju itu ada darah nyamuk sedikit saja. Pas ibu lagi sembahyang, ibu bawa baju, atau ibu hamparkan tuh baju yang ada darah nyamuk yang sedikit saja. Bagaimana hukumnya? Hukumnya darah tersebut dimaaf dan salat ibu dihukumkan sah. Wahwa yang dibilang darah yang sedikit, mayak surul ihtirazu anhu, darah yang susah dijaga daripadanya, susah ibu menjaganya, itulah yang disebut dengan ukuran darah yang sedikit. Pas ibu lagi sembahyang, kemudian ibu iseng tangan ibu pegang tuh koreng ibu yang udah kering, keluar darah sedikit doang, ukuran sedikit tadi, sesuatu darah yang sulit untuk dijaganya. Bagaimana hukumnya? Keluar sedikit saja, maka hukumnya najis, tapi najis yang diapakan Bu? Yang dimaaf. Bagaimana hukum sembahyang ibu? Sah nggak Bu sembahyang ibu? Sah, dihukumkan. Kenapa demikian? Karena darah tersebut keluarnya hanya sedikit saja. Jelas ya Bu ya? Wa yakhtalifu bi ikhtilafil buldani wal awqati, dan berbeda hal tersebut sesuai dengan perbedaan negeri dan waktunya. Jadi perbedaannya sesuai dengan negeri dan waktunya. Ngertinya Bu ya? Jadi darah bisul, darah jerawat, darah korek, cairan melendung sebab terkena api, atau darah nyamuk, darah kutu, semua tersebut adalah hukumnya dimaaf, najis yang dimaaf. Tadi harus ada 3 syarat. Yang pertama, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, tidak melampaui tempat keluarnya. Yang ketiga, bukan dengan kerjaannya. Jelas ya Bu ya? Qala fil asna, berkata dalam Asal Matalib rahimahullah, wa dzakaru taqriban fi tinis syari'i, dan para ulama menyebutkan takriban, hal ini mendekati sama dengan hukum tanah jalanan yang kemarin ya Bu ya. Kondisinya kondisi hujan, tanah ini kemarin ada tai kucingnya tapi sudah hilang, maka pas hujan kemudian becek, ini tanah kena air, bagaimana hukumnya? Kalau seandainya sampai nyiprat di gomis ibu lagi lewat, ibu tahu tanah ini kemarin ada tai kucingnya tapi udah hilang Bu, ibu tahu, kemudian hujan becek, becekannya kena gomis yang ibu pakai, bagaimana hukumnya? Najisnya najis yang dimaaf. Ibu sembahyang sah nggak pakai itu gomis? Sah sembahyangnya. Kenapa demikian? Karena najis tersebut adalah hukumnya najis yang dimaaf. Ngerti ya Bu ya? Sama dengan yang kemarin ya Bu ya, air dari loteng ibu ya,
air dari loteng ibu. Di loteng ibu biasa banyak kucing. Itu kucing pasti berak, pasti apa Bu? Kencing. Tapi udah hilang tainya, udah tidak ada tainya lagi. Kemudian datang musim hujan. Kemudian kan air jatuh dari talang ibu ya. Ini air ada di atas itu biasa kucing pada kencing, pada berak, tapi sudah tidak ada materi kencingnya, sudah tidak ada materi taiknya. Bagaimana hukum airnya tadi? Hukum airnya adalah hukum air yang apa Bu? Yang najisnya dimaaf. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Tapi bicaranya bukan ada tai kucingnya Bu ya. Kalau masih ada gimana hukumnya Bu? Najis hukumnya, najis airnya. Jelas ya Bu ya? Jadi demikian, bahwasanya semua yang disebutkan tadi, darah kutu, darah nyamuk, darah koreng, darah jerawat, darah bisul, hukumnya dimaaf kalau sedikit saja. Kalau seandainya memang dipencet, maka dihukumkan sedikit saja yang dimaaf. Tapi kalau seandainya pecah sendiri, dihukumkan banyak sedikitnya adalah hukumnya najisnya najis yang dimaaf. Jelas ya Bu? Duna kathirihi, tidak dimaaf kalau seandainya darahnya banyak. Jadi ibu hamparin baju atau ibu bawa baju, di baju itu ada najis yang dimaaf. Kalau seandainya banyak darahnya, bagaimana hukumnya? Najisnya itu hukumnya tidak dimaaf. Ingetin ya Bu ya. Jadi najis yang dimaaf kalau ibu bawa baju atau ibu hamparkan baju, ada padanya sedikit saja yang dimaaf. Misalnya ibu bawa sajadah, kemudian sajadah ini ibu hamparkan, di itu sajadah ada sedikit darah daripada nyamuk. Bagaimana hukumnya? Hukumnya dimaaf ya Bu ya. Sembahyang ibu sah nggak Bu? Sah. Kenapa demikian? Hanya sedikit saja darahnya. Tapi kalau banyak, bagaimana hukumnya? Dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Karena kalau banyak, najisnya adalah najis yang tidak dimaaf. Jelas ya Bu ya, ngerti ya? Saya ulang lagi Bu ya. Jadi darah bisul, darah jerawat, kemudian darah kutu, darah nyamuk, semua itu hukumnya najis dan dimaaf. Tapi ingat ya Bu ya, harus ada 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, tidak melampaui tempat keluarnya. Yang ketiga, bukan dengan kerjaannya. Kalau misalnya ada nyamuk lagi terbang, ibu tepok, kemudian berdarah, bagaimana hukumnya? Selama darahnya sedikit saja, maka hukumnya najisnya dimaaf. Tapi kalau darahnya banyak, bagaimana hukumnya Bu? Najisnya najis yang tidak dimaaf. Jelas ya Bu ya? Itu kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, misalnya jerawat ibu pecah sendiri, kemudian keluar darah sedikit banyak, bagaimana hukumnya? Najisnya tetap najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Ngerti ya? Wahwa yang dibilang banyak darahnya, bagaimana ukurannya? Wahwa ma yunsabu sahibuhu lima dzukira, adalah yang dinisbahkan orang yang berdarah terhadap sesuatu yang disebutkan tadi. Kalau sudah banyak, artinya bagaimana? Bisa dijaga, tidak susah untuk dijaga. Itulah yang disebut dengan banyak. Maka dihukumkan bagaimana? Dihukumkan tadi, kalau sudah banyak, maka dihukumkan najisnya najis yang tidak dimaaf. Jelas ya Bu ya? Bi khilafi ma law lam istadainu ya, wallahu a'lam bishawab. Ditandain bacanya Bu, besok insyaallah sampai kalimat bi khilafi ma law labisahu litajammulin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana.
اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ضيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.